Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jaring darah merah menyebar cepat dari mata binatang Huang. Warna merah gelap mengalir di seluruh tubuh raksasanya, seperti riak yang hidup. Aura kuno yang sunyi, perlahan bangkit. Kini, binatang Huang bukan sekadar bayangan, ia seperti makhluk dari zaman purba yang benar-benar hidup. Di atas dahinya, Lindong berdiri. Telapak tangannya menempel di kepala binatang itu, sementara darah segar mengalir dari tubuhnya, masuk ke dalam binatang Huang. Wajahnya mulai pucat. Pengorbanan darah ini tidak hanya menguras kekuatan Yuan, tapi juga esensi hidupnya. Namun, ia tidak punya pilihan. Pertempuran ini terlalu berat. Tanpa kekuatan dari 5 buah Yuan abadi kuno, ia bahkan tidak akan mampu melawan Yao Ling. Dan sekarang, ia harus mempertaruhkan segalanya. Di kejauhan, Luo Yi dan yang lain hanya bisa menonton dengan wajah tegang. Mereka sadar, jika mereka yang melawan Lindong, kemungkinan besar mereka sudah kalah. Namun tetap saja, ini akan segera berakhir, pikir mereka. Karena Yao Ling berada di tingkat yang berbeda. Yao Ling berdiri di udara. Tubuhnya yang membesar dipenuhi simbol kutukan. Aura brutal mengelilinginya, seperti iblis dari neraka. Tanpa sepatah kata, ia menyerang. Tinju berdarah raksasa menghantam ke arah Lindong. Namun Lindong tetap tenang. Ekor besar binatang Huang langsung menyapu dan menahan serangan itu. Keduanya terpental mundur. Yao Ling tidak memberi waktu. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Puluhan, ratusan tinju energi berkumpul di langit. Lalu menyatu menjadi satu tinju kecil, namun mengandung kekuatan mengerikan. Tinju Raja Yuan. Tinju itu menghilang. Sesaat kemudian, muncul di belakang Lindong. Serangan tak terlihat, namun Lindong sudah mengantisipasi. Mata binatang Huang terbuka. Kali ini, merah darah. Dari matanya, cahaya darah melesat, berubah menjadi bentuk cakar raksasa. Dua kekuatan bertabrakan. Ledakan besar mengguncang segalanya. Gunung runtuh. Tanah retak. Langit seolah terbelah. Lindong terpental jauh. Tubuhnya hancur, darah mengalir di mana-mana. Namun ia masih berdiri. Tiba-tiba, Yao Ling muncul di belakangnya. Satu pukulan menghancurkan pertahanan Lindong. Tubuhnya terlempar. Tanpa henti, Yao Ling kembali menyerang. Namun kali ini, binatang Huang melepaskan sisik-sisik tajam seperti badai. Beberapa berhasil menembus pertahanan Yao Ling. Darah mengalir dari tubuhnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Lindong. Ia muncul secepat bayangan, dan menghantam dada Yao Ling dengan kekuatan penuh. Namun Yao Ling membalas. Pertarungan berubah menjadi jarak dekat. Tinju demi tinju, darah demi darah. Keduanya bertarung tanpa mundur. Luo Yi dan yang lain hanya bisa terdiam. Mereka tahu, setiap pukulan yang dilayangkan, bisa membunuh mereka seketika. Tubuh Lindong hancur, sisik naganya retak, darah mengalir tanpa henti. Namun, matanya justru semakin tajam. Yao Ling tertawa dingin. Kau sudah di batasmu. Ia melempar pukulan terakhir ke dada Lindong. Namun Lindong tidak menghindar. Ia juga menyerang. Di saat itu, mata Lindong bersinar tajam. Cahaya emas muncul di tangannya. Sebuah cincin emas kecil, dengan 8 gigi tajam. Pukulan Yao Ling menghantam dada Lindong. Namun di saat yang sama, cincin emas itu menusuk dada Yao Ling. Menembus hingga ke punggungnya. Waktu seolah berhenti. Darah mengalir deras. Yao Ling membeku. Matanya menyusut. Ia akhirnya sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana. Lindong sengaja bertarung jarak dekat. Sengaja terlihat melemah. Menunggu satu celah kecil, untuk mengakhiri semuanya. Namun, Yao Ling masih hidup. Dengan sisa kekuatannya, ia menendang Lindong hingga terpental jauh. Ia sendiri mundur sambil menahan luka di dadanya. Di kejauhan, Luo Yi dan yang lain langsung bergerak. Bunuh dia. Dia sudah di batasnya. Mereka menyerbu Lindong. Serangan mematikan datang dari segala arah. Lindong mencoba bertahan, namun tubuhnya sudah habis. Energinya kosong. Kesadarannya mulai kabur. Apakah ini akhirku? Tubuhnya terpental, lalu jatuh ke sesuatu yang lembut. Matanya terbuka samar. Seorang gadis dengan mata memerah. Ying Huan Huan. Suara marahnya terdengar. Kakak, penatuamu, bunuh mereka. Dalam kegelapan tanpa akhir, kesadaran Lindong perlahan tenggelam. Di antara samar dan sadar, ia mendengar suara lembut, merdu, seolah memanggilnya untuk bangun.
Namun kelelahan yang begitu dalam menahannya, membuat matanya tetap tertutup. Waktu berlalu, sampai akhirnya, dengan susah payah, Lindong membuka matanya. Cahaya matahari yang hangat menembus celah penglihatannya, mengusir kegelapan yang menyelimuti. Saat penglihatannya pulih, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan tenang, dipenuhi aroma kayu cendana yang menenangkan. Namun saat ia mencoba bangkit, tubuhnya langsung melemah. Tak ada tenaga, seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Lindong mengernyit. Sepertinya, aku benar-benar terluka parah. Ia bisa merasakan luka dalam tubuhnya masih berdenyut, bahkan aliran kekuatan Yuan pun tersendat. Pertarungan sebelumnya jelas hampir merenggut nyawanya. Melawan ahli tingkat 9 nirvana seperti Yao Ling, Dot dan masih bisa melukainya. Itu bukan sesuatu yang biasa. Setelah beberapa saat, Lindong berjalan perlahan keluar ruangan. Saat pintu terbuka, sinar matahari menyambutnya. Di luar, beberapa murid sudah menunggu. Lindong, kamu akhirnya bangun. Ternyata, dia sudah tidak sadarkan diri selama 10 hari. Kabar tentang dirinya pun telah menyebar ke seluruh sekte Dao. Nama Lindong kini menggema. Seorang murid yang dikepung banyak ahli, namun masih mampu melukai Yao Ling, sosok kuat dari tahap 9 nirvana. Namun bagi Lindong sendiri, semua itu nyaris membuatnya mati. Di tengah percakapan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Lindong, kamu sudah bangun. Seorang gadis berdiri di bawah bayangan pepohonan. Cantik, cerah, dan penuh kehidupan. Itu adalah Ying Huan. Ternyata selama Lindong tidak sadar, dialah yang terus merawatnya. Bahkan sampai membuat murid lain iri. Namun seperti biasa, sikapnya tetap santai dan sedikit menggoda. Ia memberikan berbagai obat kepada Lindong, menjelaskan dengan serius, meski kemudian langsung kembali bersikap dingin dan pergi begitu saja. Melihat itu, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Gadis itu benar-benar sulit ditebak. Namun sebelum pergi, Ying Huan menyampaikan satu hal penting. Semua musuh yang menyerang Lindong telah dibasmi. Sekte Dao benar-benar murka kali ini. Dan bukan hanya itu, setelah Lindong pulih, Ketua Sekte Dao ingin bertemu dengannya secara langsung. Sebuah kehormatan besar, sekaligus pertanda bahwa perjalanan Lindong di Sekte Dao baru saja memasuki babak yang lebih besar. Di sebuah ruangan yang tenang, Lindong duduk bersila di atas tempat tidur. Kedua matanya tertutup rapat, sementara tangannya membentuk segel latihan. Perlahan, kekuatan misterius, kekuatan pemakan, menyebar dari dalam tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai bergetar, dan gelombang kekuatan Yuan mengalir deras masuk ke tubuhnya. Seiring waktu berlalu, aura Lindong mulai pulih sedikit demi sedikit. 3 jam kemudian, tubuhnya bergetar pelan. Matanya terbuka, ia menghembuskan napas panjang, dan kabut putih keluar dari mulutnya, membawa sisa-sisa energi kotor dari tubuhnya. Kini, wajahnya kembali cerah. Tatapannya tajam seperti dulu. Setelah hampir 5 hari pemulihan, akhirnya ia benar-benar sembuh dari dampak mengerikan karena menelan 5 buah Yuan abadi kuno secara paksa. Namun, ada kejutan lain. Kekuatan Yuan dan energi mentalnya justru meningkat pesat. Bahkan, ia mulai merasakan tanda-tanda akan menembus ke level berikutnya. Lindong pun tersenyum tipis. Meski sebagian besar energi buah itu terbuang dalam pertempuran, sisa yang ia serap tetap memberinya keuntungan besar. Ia bangkit, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di luar, 2 sosok tua sudah menunggunya. Mereka adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Melihat kondisi Lindong, keduanya tampak puas. Mereka memuji kontribusinya dalam pertempuran sebelumnya, bahkan mengatakan bahwa tindakannya telah mengangkat nama besar Sekte Dao. Namun, mereka juga mengingatkan, keberaniannya sedikit terlalu nekat. Lindong hanya tersenyum dan menerima nasihat itu. Tak lama, Wu Dao berkata, Tuan Sekte ingin bertemu denganmu. Mendengar itu, Lindong sedikit terkejut. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung menuju pusat Sekte Dao, Puncak Dao. Tempat itu terasa berbeda. Aura berbahaya menyelimuti seluruh area. Bahkan Lindong tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk menyelidiki. Di tengah perjalanan, mereka bertemu 2 sesepuh misterius yang sangat kuat. Tatapan mereka seolah menembus seluruh tubuh Lindong. Namun akhirnya, mereka hanya tersenyum dan mengizinkan Lindong melanjutkan. Sesampainya di puncak, 3 sosok sudah menunggu, 2 wanita, dan 1 pria. Salah satunya, tentu saja, Ying Huan.
Dengan senyum ceria, ia langsung menyapa Lindong. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun dengan aura kuat. Dialah Ying Xiao Xiao, kakak dari Huan Huan, sekaligus jenius terkuat generasi muda Sekte Dao. Meski lembut, tekanannya terasa jelas. Ying Xiao Xiao memuji Lindong. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong mampu melukai ahli tingkat 9 nirvana seperti Yao Ling. Namun Lindong hanya menjawab santai. Aku cuma beruntung. Saat suasana mulai tenang, seorang pria berpakaian hijau melangkah maju. Wajahnya tampan, senyumnya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu. Ia memperkenalkan diri. Aku King Ye, dari Aula Bumi. Teman dekat Huan Huan sejak kecil. Nada suaranya halus, tapi jelas ada sedikit rasa waspada terhadap Lindong.